Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Aditya. Saya berasal dari Teknik Informatika Universitas Pamulang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep keamanan komputer. So, check it out. Nah, kita masuk ke pengertian keamanan komputer. Menurut John D. Howard dalam bukunya, dia mengatakan an analysis of security incidents on the internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Lalu, menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Computer Security, dia menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Dengan semakin berkembangnya e-commerce dan internet, maka masalah keamanan tidak lagi masalah keamanan data belaka. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam aspek-aspek keamanan komputer. Nah, yang pertama itu ada privacy. Privacy adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya, email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Nah, pencegahan ini yang memungkinkan dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi, hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya adalah confidentiality, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus. Nah, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi. Contohnya seperti nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon, dan lain-lainnya. Nah, confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Nah, apakah pemegang informasi akan memberikan informasi kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya? Selanjutnya ada integrity. Nah, integrity ini adalah penekanan sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasinya tersebut. Namun terkadang data yang telah dienkripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan ciphertext dari enskripsi tersebut berubah. Contohnya, penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuannya sudah berubah, begitu contohnya. Nah, lalu ada authentication. Nah, kita sudah sering dengar namanya authentication atau autentikasi atau keaslian ya. Authentication ini dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan user dan passwordnya. Lalu apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan tidak akan ditolak. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak? Nah, selanjutnya ada availability. Availability ini adalah merupakan aspek berkaitan dengan sebuah data yang tersedia atau dibutuhkan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Lalu di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yang penggagalan servisnya sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Lalu contoh lain dari denial of service ini atau yang yang disingkat dengan DOS ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Ini kita selanjutnya masuk ke serangan atau ancaman dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah interruption atau gangguan. Nah, interruption adalah aset dari sistem di bawah serangan sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan oleh pihak berwenang. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi perangkat keras atau jaringan saluran. Baik, saya sudah menjelaskan tentang keamanan komputer. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.